kalau ada di tengah umatku, kalau ada, maka orang itu Umar. Tetapi berarti tidak ada. Maka Umar itu kan kadangkala putusan, bukan putusan. Pendapat beliau itu kadangkala mendahului wahyunya Allah. Bukan karena hebatnya Umar mendahului ketetapan Allah loh. Jadi Allah itu seperti menguatkan pendapatnya Umar dengan wahyu. Contoh pada waktu Rasul kita menyolatkan Abdullah bin Ubay. Jadi pada waktu Rasul akan menyolatkan itu sampai ditarik bajunya oleh Umar. Ya Rasulullah, engkau akan menyolatkan orang seperti ini. Sampai 3 kali itu ditarik bajunya Rasulullah. Ini gambar ini wong munafik, masuk panjenengan nyolati wong munafik. Kemudian Rasul kita menyolatkan. Begitu Rasul kita selesai menyolatkan, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Janganlah engkau sekali-kali menyolatkan orang-orang munafik selama-lamanya setelah ini, ya, dan jangan engkau berdiri mendoakan di samping kuburnya. Langsung itu Mas, pendapatnya Umar. Bukan berarti Umar itu setara dengan Nabi, tetapi kalau misalkan ada di tengah umatnya orang yang diajak berbicara hatinya oleh Allah, maka Umar. Yang tidak ada. Sampai sang anak Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, seorang ulama besar sahabat, saya mengatakan tidaklah aku melihat atau mendengar ayahku mengatakan tak pikiri sesuk akan kejadian begini, kecuali pasti keesokan harinya kedadosan itu Mas. Ya, menurut saya besok akan terjadi begini, maka kejadian itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan bagi kita seluruh nikmat, terutama sekali nikmat agama Islam, nikmat petunjuk, nikmat keimanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang ditetapkan di dalam hati kita, kemudian menggerakkan badan kita untuk mentaati Allah, dan tidak ada nikmat melebihi besarnya nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita coba baik-baik keimanan kita kepada Allah. Kita laksanakan materi kita. Pertemuan kita yang lalu kita bicarakan tentang manzilah basiroh sampai tingkatan yang kedua. Yang pertama adalah mengenal Allah, mengenal nama, sifat-sifat Allah dengan berbagai macam konsekuensi yang sudah cukup banyak kita bahas. Setelah itu seorang muslim agar basirohnya benar, maka dia dituntut untuk memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatnya nanti akan menghilangkan syubhat yang ada di dalam hati seseorang. Syubhat itu dosa yang ditimbulkan karena kesalahan di dalam memahami Islam. Sudah kita bahas. Yang kedua akan menghilangkan dan akan menghalangi jatuhnya manusia ke dalam syahwat yang menyebabkan manusia menyeleweng. Jadi agama Islam bukan syariat yang mematikan syahwat, tetapi mengarahkan syahwat menuju ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, akan membuat seorang manusia tidak mencukupkan diri dengan bertaklid. Jadi belajar perintah-perintah Allah, mendalami perintah-perintah Allah,
mendalami larangan Allah Subhanahu wa taala, mendalami ajaran Islam, mendorong manusia untuk tidak mencukupkan diri dalam sikap taklid. Apakah orang bertaklid boleh naik kepepet? Sudah kita sampaikan, bagi siapa itu? Bagi orang yang belum paham, maka dia diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang paham. Perintahnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinat. Tanyakan kepada orang-orang yang paham kalau kalian tidak paham tentang ajaran Allah. Tetapi orang tidak boleh mencukupkan diri begitu. Dia harus bergerak menjadi orang yang lebih baik. Paling tidak keadaan kita adalah muttabi', ittiba' apa itu? Orang yang mengikuti perintah Allah, berbagai macam fatwa para ulama, tetapi dengan memahami dalil, mengetahui dasarnya. Itu namanya ittiba'. Ittiba' kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nanti derajat yang paling tinggi, membangun diri menjadi seorang mujtahid, ini yang paling baik. Ya, sudah kita bicarakan. Kemudian hadirin sekalian, asadhanillahu wa iyyakum, kalau ini kita bicarakan tentang tingkatan hidayah. Apa kaitannya? Karena hidayah itu adalah ilmu, pemahaman yang Allah tetapkan di dalam hati manusia. Ada berbagai macam cara yang diberikan oleh Allah agar seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu. Hatinya terbuka, ya. Ada kita bicarakan beberapa. Yang pertama, kedudukan yang paling tinggi yaitu orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diajak berbicara. Yang pasti bukan kita nggih ini. Ini para nabi, ini awake dhewe ora mungkin. Kalau ada orang yang hari ini mengaku diajak berbicara oleh Allah taala langsung, ngimpi itu. Ya, dia bermimpi kalau dia mengaku menjadi nabi, maka dia nabi palsu. Ya. Ini yang pertama. Siapa orang yang diajak berbicara oleh Allah taala secara langsung? Hanya ada dua orang. Satu, dan yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak Nabi Musa dan mengajak Musa berbicara secara langsung, tetapi dibalik hijab, sehingga waktu itu Nabi Musa alaihissalam tidak melihat Allah. Imam Ibnu Katsir pada waktu menafsirkan firman Allah, orang-orang Bani Israel yang dihukum oleh Allah dengan cara disambar meledek itu, fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum zalimun, mereka dimakan dan disambar meledek dalam keadaan zalim. Kenapa? Karena mereka meminta kepada Nabi Musa untuk bisa melihat Allah. Ya. Wa qalu arinallaha jahrah fa'akhadhathumus sa'iqah. Wahai Musa, perlihatkan kepada kami Allah secara terang benderang. Ki Allah wujudnya kaya ngopo. Kenapa? Imam Ibnu Katsir menceritakan karena ada sekitar 70 orang tokoh Bani Israel itu yang diajak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk berdiam di Bukit Sinai. Ketika itu 70 orang ini mendengar Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, dan mereka bisa mendengar itu. Hanya kemudian pada waktu dilihat ke langit, jadi di langit itu ada awan yang menutupi, sehingga tidak kelihatan Allah. Karena penasaran, maka kemudian tokoh-tokoh Bani Israil melunjak, nantang Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah kalau Allah tidak kelihatan. Langsung disamber meledek, mati bapak ini. Jadi satu Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi kita Muhammad SAW dengan kedudukan yang lebih tinggi. Kalau Nabi Musa alaihissalam diajak berbicara oleh Allah di dunia ini, kalau Nabi kita Muhammad SAW diajak berbicara dengan Allah, caranya diundang oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha. Ya hanya dua orang itu, tidak ada orang lain. Kalau ada orang yang ketiga ngaku-ngaku, mesti palsu. Wes to, mbok dia bisa menghilang, meskipun dia tiba-tiba bisa mendatangkan uang. Kayak bahasa wae. Sing dulu sempat heboh itu, ning jebule ngapusi nggih. Itu tetap nabi palsu itu.
Karena hanya dua orang ini yang diajak oleh Allah Ta'ala berbicara secara langsung. Kemudian yang kedua sudah kita bicarakan, martabatil wahyil mustahsah bil anbiya. Cara yang kedua, ilmu yang diberikan oleh Allah itu dengan cara martabatil wahyi. Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. Kalau Nabi kita Muhammad SAW kadangkala mendapatkan wahyu dengan cara bermimpi. Maka ru'yatul anbiya'i wahyun. Mimpinya para nabi itu wahyu. Kalau mimpinya manusia seperti kita ada 3 macam. Ya, ru'yatun minallah wa ru'yatun minasyaiton. Rasul kita menyampaikan auqamakola, satu mimpi dari Allah, yaitu ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu kata Nabi kita Muhammad SAW 1/40 kenabian. Tapi bukan Nabi. Mimpi yang baik, hanya mimpi yang baik ini muncul dari orang-orang yang jarang bermimpi. Rasul kita menyampaikan siapa orang yang paling tepat mimpinya, orang yang paling jujur ucapannya. Jadi orang yang mimpinya tepat itu adalah orang-orang yang jarang sekali bermimpi. Kalau dia bermimpi sekali, maka mimpinya kedadosan, Mas. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan ru'yatus shadiqah ini biasanya datang dari orang yang tidur di malam hari dengan cara berdoa. Dia berwudu, dia berzikir, kemudian belum menyampaikan. Biasanya mimpi ini datangnya di sepertiga malam terakhir, karena waktu itu godaan setan melemah, karena Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Begitu disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Nek ana wong pendak dina ngimpi berarti ora ndonga li turu. Yang kedua adalah ngimpi dari setan. Ngimpi dari setan itu mimpi buruk. Maka perintahnya Rasul di dalam riwayat yang lain, kalau seseorang bermimpi buruk jangan ceritakan. Misalkan kita mimpi lihat tetangga kita tabrakan, esok-esok ketemu nang masjid, ojo diceritake, Mas aku mau ngimpi kowe tabrakan, wala cilaka. Kenapa? Karena itu mimpi dari setan. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat manusia sedih dan ketakutan. Itu nanti diceritake wis loro sisan malah mati sisan sakdurunge tabrakan niku malahan, Mas. Atau misalkan bermimpi melihat temannya yang sudah lama tidak ketemu nganggo klambi putih, nganggo sarung putih, kupukan putih. Wes dianggap berarti resikan wonge, ngoten niku mawon. Aja diceritake karo ibu-ibu kula wingi ngimpi putra jenengan sing merantau Kalimantan niku kok nganggo klambi putih, sarunge putih, kupluk putih yo. Ki ana apa ya? Wes aneh-aneh to rasah diceritake. Rasul kita di dalam riwayat yang lain menyampaikan kalau kita bermimpi buruk, karena itu mimpi dari setan, maka kemudian kita diperintahkan untuk ta'awud 3 kali dan meludah ke kiri. Ya, untuk apa? Untuk menghindarkan dan jangan ceritakan, kata Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mimpi yang datang dari kebiasaan tidur. Misalkan tadi siang ngimpi kerja keras, macul apa kerja bakti sampai sore menggeh-menggeh, akhirnya buat domisa langsung bleksek tidur. Ketika tidur mimpi doyak gudel, mati kesel ya, itu ngimpi kejadian dari siang itu. Ya, misalkan begitu. Tetapi sekali lagi kalau ngimpinya para nabi itu wahyu, ru'yatul anbiya'i wahyun. Nabi kita kadang mendapatkan wahyu dari mimpi, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya Nabi Ismail dengan cara bermimpi. Tapi kalau ada seorang manusia sekarang kok ngimpi menyembelih anaknya, itu piye, Mas? Setan itu. Karena tidak mungkin mimpi yang baik itu memerintahkan bermaksiat, membelih anak itu, so hadirin. Ya toh, iya. Kan ada toh, saya pernah membaca bapak yang membunuh, ibu yang membunuh beberapa orang anaknya itu kenapa alasannya ngimpi dikon mata ini anake dilakoni dosa gede, sing keplok-keplok sinten? Setan menjerumuskan orang itu untuk membunuh anak-anaknya dengan model mimpi. Dia mengira bahwa itu perintah dari Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan orang bermaksiat. Tapi kan Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu. Itu pun kemudian sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan betulan untuk membunuh Nabi Ismail.
Kemudian disebutkan Rasul kita, wahyu yang paling berat itu Rasul kita mendengar suara di atas kepalanya seperti lonceng. Jadi suaranya keras sampai para sahabat ingkang mirsani menyatakan kami melihat Rasul itu peluhnya bercucuran ini, mati keringetan begitu. Terasa betul kalau Rasul kita berat mendapatkan wahyu itu. Jadi biasanya seperti suara yang keras di atas kepalanya Rasul seperti lonceng. Begitu disampaikan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, martabatu irsalir rasul al-malaki ila rasulil basyari. Ilmu yang ketiga ini pun tidak mungkin kita raih. Apa itu? Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan sesuatu kepada utusan Allah dari golongan manusia. Malaikatnya pun tertentu, siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian menyampaikan wahyu kepada para rasul. Yang terakhir adalah Rasul kita Muhammad SAW. Dan Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha misalkan, beliau menyampaikan, beliau sering melihat Rasul didatangi oleh malaikat Jibril. Ummu Salamah radhiyallahu anha ini sebagai satu bukti keutamaan keimanannya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu menyampaikan, aku sering melihat Rasul bercakap-cakap dengan seseorang yang mirip Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Jadi Dihyah Al-Kalbi itu seorang sahabat yang bagus, ya, gampangane wong paling bagus sak jazirah Arab, gampangane. Ya meskipun nek bagusnya Nabi Muhammad kalah nih Mas, tetapi wong paling bagus. Nah, malaikat Jibril itu paling sering mendatangi Nabi Muhammad dalam bentuknya Dihyah Al-Kalbi. Dan siapa yang mirsani yang sering melihat? Salah satunya adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita salah satu kisahnya, beliau menyampaikan, aku pernah melihat Rasul bercakap-cakap dengan seorang laki-laki yang mirip Dihyah Al-Kalbi. Rasul kita bercakap-cakap serius gitu. Kemudian begitu selesai bercakap-cakap, Rasul langsung masuk masjid, berdiri di mimbar. Dan Rasul menyampaikan, tadi Jibril menyampaikan kepadaku, oh berarti sing tadi mirip Dihyah Al-Kalbi itu malaikat Jibril. Karena memang Nabi kita melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya baru 2 kali. Hanya 2 kali, bukan baru 2 kali nggih. Ingkang sepindah kapan laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Oh ya. Ini menyebut kuali. Pertama kali Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu pada waktu beliau akan menerima wahyu pertama, ya, di Gua Hira. Ya prosesi itulah Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang kata Nabi kita, dia duduk di atas singgasana yang besarnya memenuhi langit ini. Jadi Rasul kita berjalan di tengah padang pasir, kemudian tiba-tiba terdengar suara, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Suara itu menggema. Wa ana Jibril, mungkin ngono kuwi. Mungkin ya. Sepokoknya memenuhi langit. Nabi Muhammad menceritakan, maka aku menoleh ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu dengar lagi, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Dikisahkan ini oleh Ibnu Hisham di dalam Sirah Ibnu Hisham. Maka kemudian Rasul kita tengok ke kiri, ora ana sapa-sapa. Di malam yang gelap gulita itu loh, setelah Rasul kita turun dari Gua Hira. Ya, ada yang mengatakan sebelum Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Hira, memang ada beberapa riwayat. Kemudian terdengar suara lagi, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku Jibril. Rasul kita menceritakan, aku tengok ke belakang, ora ana sapa-sapa. Maka Rasul naik ke atas. Wah, maka aku melihat dia, kata Rasul. Ora kenal jenenge masalahnya. Ya, duduk di atas singgasana yang besarnya memenuhi langit. Ya. Itu pertama kali Nabi kita Muhammad SAW melihat malaikat Jibril alaihissalam.
Dan itu bertahan lama guys, sampai Rasul kita pulang ke rumah itu masih kelihatan. Rasul menceritakan kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah radhiyallahu anha dikisahkan oleh Ibnu Hisham di dalam Sirah Ibnu Hisham, kemudian bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah dia masih kelihatan?" "Masih," kata Rasul. Masuk rumah itu masih kelihatan. Malaikat Jibril itu melihat Rasul itu. Maka kemudian oleh Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha perempuan cerdas nih. Memang beliau istri yang dipilih oleh Allah di masa-masa genting itu. Dewasa, tenang pembawaannya dan cerdas orangnya. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha, manusia pilihan. Maka ojo kaget kalau di dalam satu riwayat malaikat Jibril mendatangi Rasul dan mengatakan, "Ya wahai Muhammad, sampaikan kepada Khadijah." Waktu itu Ummul Mukminin Khadijah ada di dalam ruangan sedang bikinan makanan untuk suaminya. Sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah Subhanahu wa taala titip salam kepada dia. Oh, hebat ora Mas. Ana wong dititipi salam oleh Allah taala penguasa alam semesta. Nggih, ketemu Mas, oleh salam kowe Mas. Saka sapa? Saka Gusti Allah. Oh, itu Khadijah radhiyallahu anha dapat itu, dikisahkan oleh di dalam satu riwayat begitu. Kembali ke dalam cerita, kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengajak suaminya untuk membuktikan ini wudu jin ini, mulai ketenanan ini. Lalu kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengajak suaminya masuk ke kamarnya Nabi Muhammad SAW. Lalu bertanya, "Wahai suamiku, apakah dia masih kelihatan?" "Masih," kata Rasul. Lalu kemudian diajak masuk ke kamarnya Khadijah radhiyallahu anha. Lalu bertanya, "Wahai suamiku, apakah dia masih kelihatan?" "Masih." Lalu kemudian Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha itu wanita cerdas. Apa yang dia kerjakan? Kain yang menutupi rambutnya itu kemudian dibuka. Bukan di depan umum loh ini, di kamar bersama dengan suaminya. Boleh tidak? Oleh. Maka kemudian begitu dibuka jilbabnya di depan suaminya, kain yang menutupi rambutnya itu, lalu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai suamiku, dia kelihatan tidak?" Rasul kita menjawab, "Tidak. Ora ketok, lungoy." Begitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha kembali menggunakan kain yang menutupi rambutnya, tanya, "Wahai suamiku, dia kelihatan tidak?" "Kelihatan." Maka Khadijah mengatakan, "Oh betul, dia malaikat." Kenapa? Karena malaikat tidak mungkin mau melihat auratnya wanita. Ngopong ngintip-ngintip jin sing delik po gitu. Ngono jin nek malaikat ora gelem. Cerdas so. Kita pun tidak tahu loh, tapi Khadijah radhiyallahu anha di awal-awal Islam beliau tahu. Kenapa? Maka kecerdasannya luar biasa Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kembali ke dalam pembicaraan. Kemudian yang kedua, Rasul itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, disebutkan oleh Surat An-Najm itu, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Rasul kita melihat malaikat Jibril itu di Sidratil Muntaha. Nanti ada riwayatnya itu, kalau di Sidratil Muntaha itu ada beberapa terjemahan ya. Saya pernah mendapatkan terjemahan hadisnya itu, malaikat Jibril di Sidratil Muntaha dilihat oleh Rasul. Rasul kita menyampaikan, "Aku melihat dia melihat Jibril memiliki 600 sayap." Bentuk aslinya malaikat Jibril itu 600 sayap Mas. Nanti di dalam riwayat yang lain disebutkan satu sayapnya Jibril alaihissalam ini kalau dibuka jreng begitu, maka langit dan bumi akan tertutupi oleh satu sayap. 600. Kemudian di dalam riwayat itu terjemahannya saya mendapati ada yang menerjemahkan Jibril alaihissalam sedang berbaring. Ada yang mengatakan sandaran, leyeh-leyeh. Ya. Tapi kan keutamaan untuk malaikat Jibril alaihissalam itu diberikan oleh Allah singgasana di sampingnya Allah Subhanahu wa taala. Lah biasanya malaikat Jibril itu kalau mendatangi Nabi Muhammad, bentuk yang paling sering itu bentuknya Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu. Lelaki yang tampan betul memang Dihyal Kalbi itu. Maka Rasul pada waktu mengutus utusan-utusannya kepada para raja, beliau mengutus Dihya al-Kalbi ini kepada orang-orang Romawi, kepada Kaisar Romawi Heraklius. Sedangkan kepada siapa jenenge Kaisar Persia beda lagi orangnya.
Nanti kalau panjenengan membaca salah satu utusannya Umar bin Khattab kepada Kaisar Persia itu Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah wonge gede, dhuwur, kasar Mas nek ngomong. Ya mungkin nek ayo Werkudara. Jadi ketika masuk ke istananya, kemah kerajaannya Kaisar Romawi Persia itu semawut-mawut. Tombaknya diseret, juaranya digowo mlebu, kemudian diikat di bawah singgasananya raja. Oh itu Mughirah bin Syu'bah Mas. Tapi Rasul tidak milih Mughirah. Kenapa? Karena Rasul tahu orang Romawi itu orang yang menyukai penampilan. Ya, sejak dulu Mas, orang Eropa orang yang suka dengan penampilan. Maka Rasul kita mengutus siapa? Dihiyah al-Kalbi. Oh, Rasul kita jangan tanya, orang cerdas. Sangat cerdas Rasul kita itu. Orang yang waton, siapa sing gelem kowe semangat orang ngono kuwi. Rasul milih-milih, orang tahu latar belakangnya apa. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena memang bentuknya bagus tenan Dihiyah al-Kalbi. Dan Jibril alaihissalam itu paling sering begitu. Ada sahabat yang lain sama, pernah Jibril itu menampilkan dirinya dalam bentuk sahabat Jabir bin Abdillah. Jarir bin Abdillah pernah sekali di dalam satu riwayat. Sami kemawon, Jarir bin Abdillah seorang pangeran dari Yaman. Dia masuk Islam beberapa saat sebelum Rasul kita wafat. Wong kaya raya dari zaman masuk Islam, wongnya bagus. Pernah Jibril itu membentuk dirinya dalam bentuk seperti Jarir bin Abdillah. Tapi yang paling sering dia al-Kalbi. Nah, kemudian cara yang keempat itu martabatul tahdits. Ini orang yang diajak berbicara oleh Allah hatinya. Ini bukan nabi loh ini. Rasul kita menyampaikan innahu man kana qablakum muhaddatsun. Sungguh Al-Kamakola di tengah-tengah umat sebelum kita, sebelum kalian kaum muslimin itu dulu ada orang-orang yang diajak berbicara oleh Allah hatinya. Jadi orang itu bukan nabi, tetapi Allah mengajak berbicara hatinya sehingga ilhamnya kuat betul. Mungkin kalau bahasa kita opo ya Mas. Rasul kita menyampaikan laukana fi ummati lakana Umar. Kalau misalkan di tengah umatku ada, maka dia adalah Umar. Kalau ada loh. Tetapi berarti tidak ada. Kenapa? Kalau para ulama menyampaikan karena Allah mencukupkan kebenaran itu melalui Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad tidak butuh tahdits begitu. Tapi umat-umat terdahulu begitu. Jadi ada orang yang soleh, dia jauh dari Nabi, hidupnya jauh dari Nabi, tapi dibimbing oleh Allah Ta'ala dengan ajarannya. Piye carane? Diajak berbicara oleh Allah Ta'ala hatinya. Contohnya sopong nih Mas. Contohnya itu misalkan ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Ibundanya Nabi Musa ini wanita solehah. Pada waktu itu belum ada nabi yang diutus di tengah-tengah Bani Israel setelah wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam dan keluarganya. Jadi Nabi Yusuf dan 11 orang kakak adiknya itu kan semuanya nabi, disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi Bunyamin diangkat menjadi nabi, Yahuda diangkat menjadi nabi. Adik-adiknya Yahuda itu di 12 orang putranya Nabi Yakub itu akhirnya semuanya diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup dengan tentram. Kemudian setelah sekitar 1000 tahun meninggalnya Nabi Yusuf, barulah diutus Nabi Musa alaihissalam. Lah ibundanya Nabi Musa itu seorang wanita yang solehah. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, idza auhayna untang swatoha, idza auhayna ila ummika ma yuha anigdhifi fi tabuti fagdhifi fil yammi falyulqihil yammul bisahil ya'khudhu atuwun li wa atuwullah. Wa id auhayna ila ummika ma yuha. Ingatlah wahai Musa ketika aku berikan wahyu. Di situ kalau kita terjemahkan auhayna bermakna wahyu, bukan. Itu bukan wahyu. Kenapa? Karena tidak ada nabi wanita, tidak ada. Nabi itu seluruhnya laki-laki.
Tetapi auha di dalam ayat itu bisa bermakna tadi diajak berbicara hatinya oleh Allah. Jadi biasanya manusia-manusia pilihan. Ingatlah ketika aku mengilhamkan, nah kira-kira begitulah mungkin bahasa yang tepat. Ya, mengilhamkan kepada ibundamu untuk meletakkan engkau sebagaimana yang aku ilhamkan, meletakkanmu di atas kotak, kemudian kotak diletakkan di atas sungai, kemudian kotak itu diambil oleh musuhmu dan musuhku, kata Allah Ta'ala. Siapa itu? Fir'aun. Ya. Tetapi umat Nabi Muhammad tidak butuh kedudukan ini. Kenapa? Karena Allah mencukupkan kebenaran umatnya Nabi Muhammad dengan satu sumber, yaitu Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Maka Rasul menggunakan bahasa laukana fi ummati lakana Umar. Kalau ada di tengah umatku, kalau ada, maka orang itu Umar. Tetapi berarti tidak ada. Maka Umar itu kan kadangkala bukan putusan. Pendapat beliau itu kadangkala mendahului wahyunya Allah. Bukan karena hebatnya Umar mendahului ketetapan Allah loh. Jadi Allah itu seperti menguatkan pendapatnya Umar dengan wahyu. Contoh pada waktu Rasul kita menyolatkan Abdullah bin Ubay. Jadi pada waktu Rasul akan menyolatkan itu sampai ditarik bajunya oleh Umar. Ya Rasulullah, engkau akan menyolatkan orang seperti ini. Sampai 3 kali itu ditarik bajunya Rasulullah. Ini gambaran ini wong munafik, masuk panjenengan nyolati wong munafik. Kemudian Rasul kita menyolatkan. Begitu Rasul kita selesai menyolatkan, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Janganlah engkau sekali-kali menyolatkan orang-orang munafik selama-lamanya setelah ini, ya, dan jangan engkau berdiri mendoakan di samping kuburnya. Langsung itu Mas, pendapatnya Umar. Bukan berarti Umar itu setara dengan Nabi, tetapi kalau misalkan ada di tengah umatnya orang yang diajak berbicara hatinya oleh Allah, maka Umar. Yang tidak ada. Sampai sang anak Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang ulama besar sahabat, saya mengatakan tidaklah aku melihat atau mendengar ayahku mengatakan tak pikiri sesuk akan kejadian begini, kecuali pasti keesokan harinya kedadosan itu Mas. Ya, menurut saya besok akan terjadi begini, maka kejadian itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu begitu. Ning kok Abu Bakar tidak? Oh, pertanyaannya begitu Mas. Kenapa kok Abu Bakar tidak begitu? Makano, ya, sedangkan Abu Bakar itu lebih utama daripada Umar. Dan kaum muslimin tidak berselisih pendapat. Kenapa kok Abu Bakar tidak? Kalau panjenengan melihat seperti karomah seperti itu banyak dimiliki oleh Umar. Umar itu pernah berkhutbah di mimbar begini ini, tiba-tiba beliau berteriak, pasukan mundur naik ke gunung. Wah, itu berkhutbah, wong Islam kaum muslimin tahu, wonten napa kira-kira begitu. Umar menceritakan, saya itu mengirimkan pasukan, tiba-tiba pas saya khutbah tadi, saya melihat pasukan yang saya kirim itu dikepung oleh musuh. Mau jaraknya 1000 km mungkin Mas. Umar iso ndelok kuwi. Wah, sakti mandra guna. Tidak. Karena mangkaromah yang Allah berikan kepada Umar. Maka aku perintahkan mereka mundur ke gunung. Pasukan mundur ke gunung, baru menang. Setelah menang pulang ke rumah ke Madinah, pasukannya bercerita, kami kemarin ketika berperang dikepung oleh musuh. Tiba-tiba terdengar suara yang keras berteriak, wahai pasukan, mundur, naik ke gunung, mundur tenanan, menang lu Mas terusan. Tapi kenapa Abu Bakar tidak? Para ulama menjawab, karena Abu Bakar untuk menguatkan keimanannya orang butuh ngono kuwi. Ya. Umar bin Khattab itu untuk menguatkan keimanannya Allah berikan karomah, sedangkan Abu Bakar tidak butuh begitu. Maka Rasul kita bercerita tentang Abu Bakar itu mengatakan begini, semua orang pada waktu masuk Islam pasti ada apa-apanya di dalam hati. Rasul tahu, kecuali Abu Bakar. Ya, kecuali Abu Bakar. Apa-apa itu maksudnya ada sedikit penghalang, sedikit. Akhirnya mereka masuk Islam.
jadi seorang sahabat besar. Semuanya kecuali satu orang. Siapa itu? Abu Bakar. So Abu Bakar itu bawahan gue seplung bawahan kata niku. Ya. Maka Rasul menjadikan Abu Bakar sebagai teman setianya. Kenapa? Karena kalau misalkan ada nabi yang hidupnya sezaman dengan Nabi Muhammad, pasti orang itu adalah Abu Bakar. Tetapi tidak ada nabi yang sezaman dengan Nabi Muhammad dan setelah wafatnya Rasul. Kalau misalkan ada ya modelnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga kedudukan Abu Bakar itu di sisi Rasul seperti kedudukannya Nabi Harun. Ya bahasa kita ya 11-12 lah Mas. Teman akrab sejak kecil, kebiasaannya persis, kemuliaannya sama, jujurnya ya persis nggih to. Apa meneh Mas, podo-podo sugih karena Rasul kita begitu menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha kaya raya beliau. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, sama-sama pedagang sukses, sama-sama tokoh, sama-sama orang cerdas. Bahkan Abu Bakar itu kan sebelum beliau masuk Islam, beliau sudah punya majelis ilmu. Dan majelis itu didatangi oleh Utsman, Zubair, Tolha, Abdurrahman, Abu Ubaidah. Maka begitu Abu Bakar masuk Islam, murid-muridnya masuk Islam dan jadi tokoh-tokoh besar kaum muslimin. Itu Abu Bakar. Apa meneh? Abu Bakar itu wajahnya tampan kayak Nabi kita Muhammad SAW. Rasul kita kan bagus Romi. Demikian pula Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu mempunyai nama Al-Atiq. Judukannya kan Atiq. Orang Quraisy itu kalau memanggil Abu Bakar, ya Atiq, wahai Atiq. Apa maknanya Atiq? Maknanya orang yang wajahnya tampan. Sinten? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang keempat. Yang kelima, masih martabatul ifham kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya. Jadi Allah menjadikan seseorang itu paham hakikat satu masalah. Ini tidak gampang loh Mas. Contohnya adalah kasusnya yang dihadapi oleh Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Diceritakan oleh Allah, wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa ataina hukma wa ilma. Allah Ta'ala menyampaikan, dan ingatlah kisahnya Dawud dan Sulaiman. Idh yahkumani fil harth, ketika mereka berdua memutuskan kasus kebun. Idh nafasat fihi ghanamul qaum, ketika kebun itu dihabiskan oleh kawanan domba tetangganya. Ada orang mungkin menanam gandum, ketika gandumnya siap panen, kemudian dimakan oleh dombanya tetangganya. Fafahamnaha Sulaiman, maka kami jadikan Sulaiman itu memahami inti masalahnya. Nabi Dawud memberikan hukuman yang adil. Rupanya domba yang memakan tanaman itu harganya setara dengan tanaman yang dimakan. Maka Nabi Daud memutuskan, ya sudah kalau begitu ganti ruginya dombamu berikan kepada orang itu. Kenapa? Karena yang memakan habis tanaman yang mau panen itu domba panjenengan Pak, dan harganya sama. Misalkan di total entah 200 juta, ya kawanan domba itu harganya 200 juta. Adil tidak? Adil. Nggih, adil Mas, tidak zalim. Tapi Nabi Sulaiman yang masih muda mempunyai pemahaman yang lebih dari itu. Nabi Sulaiman memberikan usul kepada bapaknya, ayah, bagaimana pendapat panjenengan kalau misalkan domba itu dipinjamkan kepada pemilik tanah bagi hasil. Ya, nanti keuntungan sebagian besar dimiliki oleh pemilik tanah sebagai ganti rugi, sedangkan pemilik domba ditugaskan untuk mengembalikan tanaman seperti semula. Dan rupanya putusannya Nabi Sulaiman lebih disukai oleh dua orang yang berkasus. Fafahamna Sulaiman, Allah menjadikan seseorang paham betul dengan satu makna, satu peristiwa. Contoh yang lain sinten?
Contoh yang lain itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika Rasul kita wafat usianya baru 7 tahun atau 10 tahun. Tetapi kemudian Rasul kita mendoakan Ibnu Abbas, ya Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, wahai Allah, jadikan anak ini orang yang memahami agamamu dan ajarkanlah dia tafsir. Maka ahli tafsirnya sahabat itu Ibnu Abbas. Beliau sangat memahami ayat-ayat Allah sebagaimana doanya Rasul. Begitu beliau meninggal, Abu Bakar 3 tahun kemudian meninggal, digantikan oleh Umar. Berarti usianya baru berapa? Kalau Rasul wafat beliau baru 7 tahun, berarti sekitar 10 tahun. Kalau misalkan beliau meninggal, Rasul meninggal usia 10 tahun, baru sekitar 13-14 tahun. Itu oleh Umar bin Khattab apabila rapat dalam urusan-urusan penting, Ibnu Abbas diajak rapat. Sehingga dikisahkan waktu itu para sahabat senior itu berkomentar, kami juga punya anak sebesar dia kok, orang dijak rapat piye. Umar tahu ini, Umar bin Khattab tahu. Maka Umar bin Khattab itu kepingin membuktikan pemahaman yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Sampai kemudian suatu hari Umar bin Khattab mengumpulkan tokoh-tokoh itu, dan Ibnu Abbas diundang di sampingnya Umar, duduknya. Ibnu Abbas mengatakan, aku tahu ini Umar pasti akan melakukan sesuatu ini. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian pahami ketika Allah menurunkan firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir. Maka semua sahabat menyampaikan, wah itu kemenangan, itu macam-macam itu. Selesai, setelah sahabat-sahabat besar menyampaikan pendapatnya, lalu kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang ayat itu ketika ayat itu turun? Ibnu Abbas yang masih kecil, hitungan mas 13 tahun kok. Kalau misalkan usianya 10 tahun ketika Rasul wafat, ya kalau misalkan 7 tahun berarti 10 tahun, 11 tahun lah, nggih. SMP kelas 1 mungkin, atau SD kelas 6 lah, ya, atau mungkin SD kelas 5. Kalau misalkan sekarang SD terlalu 7 tahun gitu mas. Ibnu Abbas itu mengatakan, pada waktu ayat itu turun, saya memahaminya bahwa Nabi Muhammad akan segera meninggal. Rasul tidak akan lama lagi wafat ini. Kenapa? Karena tugasnya serampung. Beda toh mas, beda dengan pendapat-pendapat sahabat yang lain. Begitu Ibnu Abbas menyampaikan itu, Umar mengatakan, aku juga memahami makna ayat itu sama dengan anak ini ketika ayat itu turun. Jadi waktu itu ada 3 orang sahabat yang pahamnya itu begitu. 1 Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga ya Ibnu Abbas. Sahabat yang lain memahaminya beda. Ini loh, paham itu begitu. Itu karunia Allah yang sangat besar nih. Hadirin sekalian, astagfirullah. Kedudukan ifham ini, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, unwanus siddiqiyah. Ya, unwanus siddiqiyah. Dia sumber dari sidiknya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Paham. Maka Abu Bakar ora kokean alasan, pokoknya apapun yang dikatakan sahabat saya Nabi Muhammad, aku percaya. Kenapa? Dia paham. Ora sah kokean ceng-ceng-cueng, gampangane ngoten niku Mas. Ora kokean pertingsing, wah dasarnya iki. Pokoknya kalau yang menyampaikan Nabi, aku percaya gitu kan. Kisahnya yang terkenal kapan? Pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Didatangi Abu Jahal, diceritake, ya kan, apa yang dikerjakan Nabi Muhammad mustahil waktu itu. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau betul itu yang diceritakan oleh temanku, ya maksudnya siapa, Rasul kita Muhammad SAW, lebih dari itu saya percaya. Wis. Ya, ora kokean mikir ge piye kok ya. Wes ora sak ngono kuwi, Mas. Ya. Ingkang mangka kalih mansuratul wilayatin nubuwah. Dia merupakan hasil dari kedudukan dan kemuliaan para nabi mendidik umatnya, termasuk para nabi itu diberikan oleh Allah Ta'ala pemahaman begitu. Maka semua nabi itu cerdas,
Semua nabi itu mampu mengambil inti hakikat satu masalah. Semua nabi, ya. Maka nabi itu ketika menyampaikan kebenaran, bahasanya tepat. Tidak mungkin nabi itu keselio lidah. Apalagi Rasul kita Muhammad SAW diberikan oleh Allah satu mukjizat namanya Jawami'ul Kalim. Nabi Muhammad itu bahasanya simpel tetapi maknanya dalam dan mencakup semua hal. Itu Nabi kita, ciri khasnya Nabi Muhammad. Maka kalau panjenengan membaca hadis-hadisnya Rasul, itu hikmahnya banyak sekali. Satu hadis pendek, misalkan qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Itu kalau kita terangkan mungkin hikmahnya bisa 100 200 iso niku Mas. Mengkali di jelentreh-jelentreh kayak niku mangke. Ya, tinggal kita memandangnya dari sisi mana itu. Simpel bahasanya Rasul dan maknanya dalam itu. Kemudian yang ketiga, fihi tafawutu maratibil ulama. Dengan pemahaman inilah nanti orang-orang alim oleh Allah Ta'ala dibedakan kedudukannya. Ya, jadi orang-orang alim yang memahami Islam itu kedudukan pemahamannya berbeda-beda. Ono sing cerdas betul. Contoh sinten Imam Syafi'i rahimahullah. Itu sampai diakui oleh gurunya Imam Malik, bocah iki cerdas tenan. Maka ketika suatu saat Imam Syafi'i pamit pulang, maka Imam Malik memberikan pesan, wahai anak muda, inni ra'aitu annallaha qad qadhafa fi qulubika nur. Wahai anak muda, aku telah melihat Allah itu menempatkan di dalam hatimu cahaya. Fala tutfi'uhu bidzulumatil maksiyah. Maka jangan engkau padamkan cahaya Allah di dalam hatimu itu dengan kegelapan maksiat. Pesannya Imam Malik kepada sang murid yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pula Imam Syafi'i itu kagum dengan muridnya. Siapa itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu kagum betul dengan muridnya. Oh, cerdas betul Imam Ahmad bin Hanbal itu. Memang manusia-manusia pilihan ini, Mas. Begitu. Siap, kantun 1 menit. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya memberikan pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.